Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan belajar tentang fitur-fitur baru. Yang akan saya bahas adalah import export JSON. Tapi sebelum masuk ke tutorial, saya akan menjelaskan sedikit bahwa JSON di sini sebenarnya maksudnya adalah bahasa pemrograman ya. Jadi jangan disalahartikan bahwa JSON ini adalah bisa WordPress juga, enggak. Jadi bahasa pemrograman. Jadi JSON itu adalah sekumpulan beberapa bahasa pemrograman kayak ada HTML, CSS, JavaScript, dan sedikit settingan elemen plugin beberapa platform. Kayak WordPress kan punya platform, misalnya dia ada Elementor, terus misalnya dia punya plugin misalnya WooCommerce gitu, dan banyak lainnya. Nah, JSON itu sudah dibanding jadi satu, sehingga ketika kita ekspor dan impor file JSON di project WordPress akan bisa masuk gitu. Sama juga dengan Starbuoling juga seperti itu. Tapi bedanya tidak bisa cross platform, artinya tidak bisa berbeda platform. Jadi misalnya CMS WordPress kita mau ekspor JSON-nya ke Starbuoling untuk saat ini ya, tidak bisa dimasukkan di project Starbuoling karena berbeda platform. Jadi teman-teman yang bisa dilakukan adalah mengekspor JSON-nya khusus di Starbuoling dan mengimpor JSON-nya di Starbuoling. Jadi nggak bisa kita mengimpor project JSON-nya di WordPress atau sebaliknya dari JSON WordPress ke Starbuoling. Jadi harus dipahami itu dulu ya. Karena beberapa teman-teman tadi mencoba bidang banyak yang error, ternyata setelah kita tracking dan telusuri ternyata salah penggunaan. Jadi file JSON WordPress-nya diimpor ke sini ya jelas tidak akan masuk karena beda strukturnya gitu. File JSON ini sebenarnya buat apa sih gunanya? Gunanya banyak sebenarnya. Teman-teman bisa sharing project ke teman-teman yang lain, misalnya kalian teman-teman mau bikin project pakai JSON juga bisa. Jadi ntar konsepnya adalah dia mengekspor file JSON-nya, lalu teman-teman import di sini. Jadi teman-teman edit, misalnya punya customer, dia bikin Bioling cuman dia merasa kurang bagus, minta dieditin gitu supaya lebih bagus landing page-nya. Dia tinggal ekspor aja JSON-nya lalu diimpor di project kita. Nah, nanti kita edit tuh semua, kalau sudah jadi udah bagus kita ekspor lagi, kasih ke customer, kita tinggal suruh impor aja gitu projectnya. Jadi sebenarnya bisa buat share project, banyak kegunaannya juga. Nah, kedepannya nanti kalau misalnya tim kita benar-benar sudah merasa fitur-fiturnya sudah oke, kita akan coba bangun beberapa template. Jadi kayak misalnya bikin template khusus toko online, landing page buat perusahaan, pribadi, banyak. Kita akan bikin contoh beberapa template ke depannya. Karena kita ada beberapa log development yang sedang kita bangun. Seperti kita pengen bikin juga WA form builder, jadi semua kalau bisa ya dimudahkan. Cuman kan banyak yang harus kita kerjakan, jadinya kita pengen fokus di situ dulu. Nah, setelah nanti sekiranya kita fiturnya sudah lumayan bagus dan oke, kita akan coba fix ke template gitu. Kita akan bangun ke sana gitu. Jadi sebelum menggunakan JSON ini teman-teman harus perhatikan ya, JSON ini hanya khusus untuk Starbuoling. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya akan langsung aja praktek gimana cara penggunaan JSON-nya. Gini, kita kayak kalau kita sekarang punya project ya, di sini misalnya udah jadi nih, misalnya ini masih mentah sih ya, ini project udah jadi ya semua. Kita perhatikan teman-teman ya, ini project sudah jadi semua full. Perhatikan elemen linknya juga sudah terbentuk, teks, feature HTML ya, semua udah jadi ya. Nah, sekarang kita akan ekspor JSON ini. Kita mau bikin di project yang baru misalnya, kita tinggal ekspor aja, ekspor JSON Starbuoling, kita klik ekspor. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ini bisa di rename ya, tapi khusus untuk di laptop gitu. Nanti tinggal di setting aja downloadnya
mau langsung otomatis download atau selalu ditanyakan seperti ini ya, apa ada pop-up yang mau simpan di mana gitu. Kalau di PC ya, di laptop ya bisa kayak gini. Kita kasih nama 321. Tapi kalau di handphone dia nggak bisa. Dia filenya pasti bakal asli kayak gini. Sebentar tinggal ingetin aja, oh projectnya Bioling Backup ini namanya ingetin aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya mau di Telegram juga bisa, nggak apa-apa. 321 kalau di laptop bisa. Kita save. Oke, ini sudah jadi ya, sudah terbentuk filenya 321.json. Sekarang kita punya request, kita pengen bikin project nih. Project kita masih di sekitaran sini ya. Gitu. Kita pengen bikin misalnya projectnya misalnya Wiro 212 misalnya. Kita mau impor projectnya ke sini. Nah, teman-teman harus perhatikan. Ini kan harus ada namanya ya. Kalau bisa dihapusin semuanya karena nanti takutnya double penamaan semuanya. Ini juga kalau bisa yang brandingnya kita offin gitu supaya dia clear. Di bagian link juga kita hapus. Pokoknya kita harus sterilkan. Nah, ini kan udah kosong ya. Itu udah kosong. Nah, tinggal teman-teman impor aja file JSON-nya. Pakai yang 321 tadi kita bikin ya, 321. Kita klik impor, kita tunggu. Kalau linknya dikit cepet ya kayak tadi, tapi kalau linknya banyak mungkin ada 20 atau ada bahkan sampai 100 mungkin akan agak lama ngeloadnya. Nah, ini jadi semua ya, itu ini udah jadi semua. Ini sudah dipanggil semuanya. Nanti teman-teman kalau misalnya mau rubah ininya backgroundnya bisa, mau pakai preset mau bisa juga, nggak masalah. Tapi jangan lupa selalu diupdate. Nah, ini jadi artinya cukup mudah ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ada project baru atau mau kolaborasi dengan klien atau teman yang lain buat berbagi share project atau mengedit, atau teman-teman mau ngeditin project klien, bisa semua. Nanti tinggal diimpor aja, nanti hasil filenya tinggal diekspor ke mereka gitu. Atau teman-teman nanti juga mau download template-template yang kita sediakan nantinya ke depannya juga bisa. Jadi teman-teman, aku bingung mau bikin toko online kayak gimana stylenya, aku mau bikin company profile, aku mau bikin profile branding kayak gitu, bisa semuanya mudah dengan impor ekspor JSON ini, sehingga akan memudahkan pekerjaan kita. Jadi kita nggak akan lagi tuh wasting time, bikin project itu butuh waktu kan. Kalau misalnya yang sebelumnya kita teman-teman bisa bikin project landing page nih, teman-teman harus bikin project baru, terus teman-teman masukin elemennya satu-satu lagi, mengulang ya. Jadi akan memperlama pekerjaan teman-teman dan akan mempersulit. Mudah-mudahan dengan fitur import export JSON ini akan lebih mudah membantu kita dalam hal mendesain. Apalagi kalau kita punya project jasa pembuatan Bioling, itu akan sangat membantu sekali karena nggak perlu bikin 2 kali 3 kali, semuanya sudah tersedia dengan baik. Oke teman-teman, kira-kira begitu aja tutorialnya tentang import export JSON. Kalau masih ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan di grup atau langsung chat sama admin ya di Telegram. Oke, terima kasih, selamat pagi.